Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustadz hari ini di hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan. Seperti biasa kita mendengarkan kisah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan kisah-kisah hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Pada hari ini Ustadz mau berkisah tentang kesabaran, ya. Kesabaran seorang nabi menerima cobaan berupa penyakit, yaitu kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Inilah kisahnya. Nabi Ayyub adalah anak dari Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat kaya sekali, mempunyai hewan ternak yang bermacam-macam. Ada sapi, kambing, kuda, keledai, unta, dan lain sebagainya. Beliau juga adalah orang yang sangat baik hati, suka berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan suka memuliakan tamunya. Jadi Nabi Ayyub dengan kekayaannya tidak melalaikan untuk beribadah kepada Allah. Kekayaan yang melimpahnya tidak menyebabkan ia menjadi sombong dan lupa pada orang-orang miskin. Walaupun dia orang kaya, namun kehidupannya tidak berlebih-lebihan. Bahkan semakin kaya, semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, apa saja cobaan yang diterima oleh Nabi Ayyub alaihissalam? Ternyata setan tidak mau diam, tidak berdiam melihat kondisi Nabi Ayyub yang begitu dekat kepada Allah. Walaupun dia diberi banyak kekayaan, setan mulai merasa panas, ya. Ingin menjerumuskan Nabi Ayyub. Bagaimana caranya agar dia tidak lagi mau beribadah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi Ayyub diuji oleh syaitan, ya, digoda oleh syaitan, yaitu harta bendanya habis, ya. Yang tadinya kaya raya, hartanya menjadi habis. Sehingga tadinya Nabi Ayyub adalah orang kaya menjadi miskin, ya. Hal ini mengguncang keimanannya, mengguncang keimanan Nabi Ayyub. Namun beliau sadar bahwa manusia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah memberikannya rezeki, dan Allah memberikan kekayaan, dan kepada Allah harta benda itu akan dikembalikan. yakni Allah akan mengambilnya kembali. Dari cobaan ini Nabi Ayub lulus, ya. Setan mulai ketar-ketir lagi, menggodanya
bagaimana agar Nabi Ayub terjerumus. Yang kedua, kemudian Allah menguji Nabi Ayub dengan anak-anaknya, keturunannya meninggal. Banyak dari keturunannya yang meninggal. Banyak pula yang jauh dari Nabi Ayub. Kemudian syaitan menggodanya dari sisi itu. Tapi Nabi Ayub pun tidak terpengaruhi oleh godaan syaitan. Beliau ingat bahwa manusia semula dari Allah, kemudian akan kembali kepada Allah. Termasuk dirinya akan kembali pula kepada Allah. Maka setan pun tidak berhasil menggoda dari sisi ini. Maka setan berusaha sekuat-kuatnya untuk mengguncangkan keimanan Nabi Ayub alaihi salam, dan Allah mengujinya dengan memberikan penyakit yang dahsyat. Tidak tanggung-tanggung teman-teman penyakitnya. Penyakitnya tidak sembuh-sembuh selama kurang lebih disebutkan dalam hadis 18 tahun. Ini adalah sangat panjang. Sehingga rupanya Nabi Ayub pun berubah, ya. Kelihatannya sangat tua sekali, tetapi ia sangat tenang dan sabar. Tidak pernah mengeluh, ya, karena sakitnya. Segala ibadah dikerjakan, ya, sebagaimana waktu dia sebelum sakit, ya. Bahkan ketika sakit bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ternyata putus asa, ya? Karena dengan cara apapun tidak berhasil menggoda Nabi Ayub. Walaupun bagaimanapun sakit yang dideritanya, imannya ternyata tidak bergeser sedikit pun. Subhanallah. Maka syaitan mulai mencari jalan lain, ya, yaitu dengan menggoda istrinya Nabi Ayub. Karena satu-satunya yang melayani Nabi Ayub adalah istrinya, dan ada 2 orang saudaranya. Karena sebagian besar kaumnya, sebagian besar orang menjauh darinya. Kerabat dekat, kerabat jauh, banyak yang menjauh karena dia adalah dalam kondisi sakit. Akhirnya setan menggoda melalui istrinya. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub enggan melayani, tidak mau melayani suaminya. Yang biasanya istrinya menemani Nabi Ayub, menyediakan makanan, minuman, menemani buang hajat dan lain sebagainya. Pada suatu ketika digoda oleh syaitan, akhirnya istrinya enggan. Akhirnya di situ Nabi Ayub merasa marah, ya, kepada istrinya dengan berujar, dengan berkata, "Jika aku sembuh, pasti aku akan memukul engkau 100 kali," kata Nabi Ayub. Wah, kaget istrinya. Kemudian Nabi Ayub berdoa seperti tercantum di dalam Quran surah Shad ayat 41. Apa bunyi doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur 'abdana ayyuba idz nada rabbahu anni massani asy-syaitan binusbi wa 'azab. Urqud bilijlik haza mughtasalun baridun wa syarab. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub
ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Maka Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ternyata teman-teman, Ayub kelak diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah dengan cara yang sangat ringan. Yaitu Allah perintahkan, urkud birijlik. Hentakkan kakimu. Ya, hanya menghentakkan kaki, kemudian keluar air yang sejuk, kemudian diperintahkan untuk mandi dan untuk minum. Akhirnya Nabi Ayub diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan tidak mampu menggoda dengan berbagai cara, maka Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, dikabulkan doanya ya. Tidak sedikit pun bergeser keimanannya dengan godaan berupa penyakit yang begitu lama ya. Berupa kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, namun Nabi Ayub tidak bergeser keimanannya. Kemudian setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Nabi Ayub ingin melaksanakan janjinya, yaitu untuk memukul istrinya. Karena ini nazar, maka Allah memerintahkannya. Maka dijelaskan pula dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab wa khuz biyadika dighsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Artinya, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Nah, ternyata teman-teman, Nabi Ayub dikaruniakan kembali setelah sehat, Allah melipat gandakan kembali keluarganya. Artinya ketika sehat, Nabi Ayub dikaruniakan anak yang kembar, selalu kembar, sehingga menjadi banyak keturunannya. Dan hartanya ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mau melaksanakan nazarnya untuk memukul istrinya, ya, di ayat tadi Allah berfirman, wa khuz biyadika dighsan, dan ambillah seikat atau rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan keringanan ketika memukul istrinya, yaitu dengan mengumpulkan 100 biji ya. 100 biji rumput kumpulkan, kemudian dipukul satu kali, maka itu sudah gugur kewajibannya, itu memukul 100 kali. Itulah keringanan bagi Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub selalu berdoa juga ketika sakit ya, anni massani ad-durru anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku diberi penyakit, wa anta arhamur rahimin, sungguhnya engkau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Doa yang selalu dilantunkan oleh Nabi Ayub sehingga disembuhkan dari penyakitnya. Subhanallah. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman? Yang pertama yaitu kesabaran yang begitu luar biasa. Maka di hari ini kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah penyakit ya, virus corona. Maka bagaimana sikap kita? Ya, kita berhusnuzan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian kita bersabar, memperbanyak zikir, perbanyak istighfar kepada Allah.
Bagaimana sikap kita menghadapi bencana ini? Kita mendekati sang pemilik dari yang menciptakan. Ibarat kalau kita sedang berjalan di suatu tempat, kemudian ada anjing, ya, anjing punya seseorang yang lepas, yang galak, ya. Kalau anjing ini tidak dijaga oleh penjaganya, orang-orang akan digigit, kita akan digigit. Nah, bagaimana caranya agar kita aman dari anjing ini? Itu kita temui pemiliknya. Kita katakan kepada pemiliknya, wahai pemilik anjing, jagalah anjingmu, jangan dilepas. Itu artinya ketika kita mau selamat dari wabah, dari penyakit, maka kita dekati pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar menerima keadaan kita hari ini dan terus berusaha seperti Nabi Ayub, tidak kalah dengan godaan syaitan, selalu dekat pada Allah, bahkan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ayub digelar sebagai orang yang paling sabar. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah hari ini, semoga bisa kita ambil hikmah dan bisa kita amalkan bersama-sama. Demikian kisah dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.